Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang jaringan komputer. Untuk itu kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang terhubung melalui media komunikasi seperti media transmisi kabel atau penggunaan bisa menggunakan saluran kabel jaringan ya. Oke, jenis-jenis jaringan komputer ada LAN, Local Area Network. Jadi, kalau LAN ini hanya jaringannya itu dibuat untuk satu tempat, satu area saja. Contohnya di lab komputer sekolah. Jadi, beberapa komputer terhubung dalam satu server di area tertentu. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Cakupan areanya lebih luas dari LAN. Ada beberapa kumpulan LAN terhubung di satu pusat. Nah, ada juga dengan yang disebut WAN, Wide Area Network, mencakup geografis yang sangat luas. Tentunya kalau WAN ini tidak perlu menggunakan transmisi kabel. Ada topologi jaringan komputer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan topologi? Topologi itu strukturnya, desain atau bentuk penyusunan dari jaringan itu sendiri. Dibuatnya bentuknya seperti apa? Ada yang disebut dengan topologi ring, bentuknya lingkaran. Oke, dari ujung ke ujungnya bertemu lagi ke server. Kekurangannya, jika satu rusak maka semua jaringan akan terganggu karena hanya terbentang di satu lingkaran kabel. Oke, kedua ada topologi bus. Nah, kalau topologi bus bentuknya seperti di gambar, sambungan dari kabelnya pun terbentuk satu jalur. Tapi jika satu rusak pun akan semua ikut terputus. Kemudian instalasinya emang cukup mudah, tidak memerlukan biaya banyak karena hanya sebatas bentangan kabel. Tetapi jika traffic datanya tinggi akan terjadi kemacetan. Berikutnya ada topologi star. Jadi kalau topologi star ini satu hub tapi beberapa kliennya langsung terhubung ke hub tersebut. Nah, kalau topologi star mudah terdeteksi jika ada kerusakan. Jika ada kerusakan bisa langsung ketahuan PC mana yang terjadi kerusakan, dan jika satu host rusak yang lain tidak akan terganggu. Tetapi kekurangannya pada topologi star ini membutuhkan banyak kabel karena satu komputer terhubung ke satu hub langsung. Kemudian ada topologi tree atau topologi pohon ya, topologi jaringan bertingkat. Mampu menjangkau area yang jauh. Identifikasi kerusakan mudah diketahui karena bertingkat. Di bagian mana itu akan ketahuan. Kekurangannya, jika kabel tunggalnya yang satunya itu rusak, maka seluruh jaringan tingkatannya pun akan rusak. Susah untuk pemeliharaannya karena ada beberapa bagian-bagian tertentu di jaringan tree ini. Sering terjadi tabrakan data ya. Jadi kalau topologi tree ini sering terjadi tabrakan data. Oke, selanjutnya ada topologi mesh. Nah, kalau dari bentuk jaringannya itu berbentuk bintang ya. Tapi kalian perhatikan kalau ini merupakan gambaran dari topologi mesh. Satu host saling terhubung ke host yang lain dengan kabel tunggal. Jadi lihat, satu komputer ke komputer lain itu dihubungkan dengan kabel tunggal. Jadi kalian perhatikan di sini satu kabelnya itu terhubung dengan komputer-komputer lainnya. Nah, kalau ini installnya juga sangat rumit.
dan penggunaan kabelnya itu banyak. Biaya pemeliharaannya juga akan tinggi. Kemudian ada tipe jaringan. Ada client server. Apa yang dibilang dengan server? Server itu komputer yang menyediakan berbagai fasilitas bagi komputer lain dalam jaringan. Sedangkan klien yang menerimanya. Server itu pusatnya, kalau klien itu PC-PC-nya yang dihubungkan. Ada yang disebut dengan peer-to-peer. Kalau peer-to-peer itu servernya tidak sepenuhnya sebagai server, tapi bisa juga sebagai user. Kalau peer-to-peer tidak tergantung pada server, biaya operasionalnya relatif murah, kinerja lebih rendah, kekurangannya ya. Sistem keamanannya dan backup datanya dilakukan oleh masing-masing user. Jadi kalau yang sebelumnya itu client server itu ada klien dan server itu terpisah, sedangkan kalau peer-to-peer servernya ini bisa menjadi user juga. Oke, selanjutnya biasanya yang disebut dengan jaringan komputer itu kalau di area tertentu ngebutuhin yang namanya kabel. Ada yang disebut dengan kabel UTP, merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti pembuatan kabelnya. Ya. Oke, di sini ada straight cable dan cross. Kita bahas dulu yang straight. Nah, apa itu yang straight? Nah, di sini. Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Jadi satu ujung kabel yang dihubungkan ke komputer dan satu ujung kabel yang dihubungkan ke hub itu posisinya sama dan harus kita hafal bagiannya itu ini. Urutan kabelnya ada warna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, ini merupakan urutan kabel pada kabel straight dari ujung ke ujungnya sama, dan ini akan kita coba untuk praktekkan. Kemudian ada kabel cross. Kabel cross itu memiliki warna berbeda pada setiap ujungnya. Yang satu ujung ke komputer dan satu ujung ke hubnya itu berbeda. Kalau tadi straight itu sama, kalau cross ini berbeda dari ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Bisa kita perhatikan di sini. Dari urutan warnanya saja ini berbeda. Ujung kabel 1 sama seperti kabel straight, sedangkan ujung kabel 2 di kabel cross itu berbeda. Di sini dimulai dengan putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi yang umum digunakan adalah kabel yang straight ini, yang nanti akan kita coba praktekkan. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.